Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'dah. Pemirsa dan santri sekalian dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah kita akan melanjutkan ngaji kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirah Sayyidil Mursalin, yang pada pertemuan lalu kita sudah sampai pada nasab Muhammad dan meninggalnya sang ayah. Sehingga setelah itu kita akan masuk pada tema berikutnya, yaitu kelahiran beliau Rasulullah Muhammad dan siapa orang yang mengasuhnya, orang yang menyusuinya terlebih dahulu. Nah, akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Dan seperti biasa, kitab Khulasah Nurul Yaqin tetap diiringi dengan ringkasan dan pertanyaan-pertanyaan, sehingga simak terus sampai selesai ya. Kita masuk pada tema ini, wiladatuhu. Ini garisnya tidak muncul, Pak operator. Wiladatuhu wa radha'atuhu. Ya, pemirsa sekalian, ini saya sambil komunikasi sama operator ya, karena garisnya sering tidak muncul ini. Wiladatuhu wa radha'atuhu. Kelahiran beliau Muhammad, wa radha'atuhu, dan orang yang menyusui beliau. Siapa saja? Nah, akan kita baca dan kita kaji pada pertemuan ini. 1. Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Beliau dilahirkan sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Kapan? Yaumal Itsnaini, pada hari Senin. Ya. Kita semua mesti lahirnya harinya berbeda-beda ya. Misalnya saya hari Ahad, Mr. A hari Rabu, Mr. B hari Selasa. Nah, itu tidak masalah ya. Ini kemuliaan sang Nabi diberi kelahiran hari Senin, tapi tidak menjadikan jaminan bahwa setiap yang lahir hari Senin masuk surga. Tidak ya. Itu tetap nanti tergantung keimanan dan amal yang diperbuat. Artinya kita yang lahir tidak hari Senin, jangan langsung putus asa, wah saya tidak seperti Nabi, sedih begitu. Tidak usah. Kalau mau seperti Nabi, ikuti ajarannya, baca sholawat, sebarkan syariatnya. Insya Allah itu lebih dicintai Nabi dari sekedar bangga-banggaan hari ya. Nah, beliau dimuliakan Allah dengan dilahirkan Yaumal Itsnaini, pada hari Senin, Ats-Tsaniya Asyara min Rabi'il Awwali, tanggal 12 bulan Rabiul Awal ya, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Nah, Rabiul Awal itu bulan keberapa? Ya, kalau urutan kalender Komariah, Rabiul Awal itu bulan berapa coba santri sekalian, tahu enggak? Bulan ke-3. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ya, bulan ketiga. Ya, beliau 12 bulan 3 kalau dari Komariah. Nah, tahunnya tahun berapa? Saat itu belum mengenal pertahunan begitu, yang berdasarkan tahun resmi yang misalnya dipakai begitu. Tahun itu dikasih nama sesuai dengan musimnya masing-masing bangsa Arab saat itu. Sehingga kita mendengar bahwa tahun kelahiran Rasulullah disebut Amal Fili, pada tahun gajah. Nah, nanti kita akan tahu kenapa disebut tahun gajah. Nah, cuma di sini yang kita soroti, beliau tidak menggunakan penanggalan Masehi ya. Buktinya dalam sejarah itu tidak dikenal beliau lahir tahun misalnya 571 Masehi saat itu. Ya. Tapi kita sekarang mengenalnya karena memang dunia banyak menggunakan itu untuk mempermudah mengkaji sejarah. Ya, tidak ada salahnya kita kemudian mempelajari tahun-tahun berdasarkan Masehi juga.
karena untuk kepentingan ilmu dan penelitian. Walaupun juga kita menyebarkan dan kemudian meramaikan, kita berbangga dengan tahun yang kita ketahui berasal dari umat Islam, misalnya menggunakan penanggalan Hijriah, itu tidak ada salahnya dan tetap menjadi sebuah amal sholih, ya. Jadi tahun kelahiran Rasulullah disebut amal fil atau amul fil, tahun gajah. Selanjutnya wasummiya ama wiladatihi amal fil, tahun kelahiran beliau disebut tahun gajah. Kenapa? Di sini dijelaskan. Li'anna malikal habasyati, karena pada saat itu Raja Habasyah, Raja Ethiopia, arsala, mengutus, ama wiladati, pada tahun kelahiran beliau, jaishan, tentara. Jadi Raja Habasyah mengutus tentara, berarti tidak cuma seorang, ya, satu kelompok tentara dari kerajaannya, ila Makkah, diutus ke Makkah. Apakah untuk tulan atau untuk sekedar silaturahim? Tidak, tapi lihadmil ka'bati, untuk merobohkan Ka'bah. Ya, kalau dalam cerita yang agak lengkap kita mendapati sana membangun Ka'bah tandingan, ya, atau gereja di Habasyah, membangun gereja yang mereka inginnya menjadi tandingan Ka'bah atau Ka'bah tandingan untuk nyaingi Ka'bah, ya, karena mereka iri, tidak rela orang malah berbondong-bondong ke Ka'bah. Loh, saat itu apakah Rasulullah sudah diutus menjadi nabi? Belum, jangankan diutus, baru mau lahir. Baru lahir hari itu. Itu Rasulullah belum, tapi orang Arab, orang Quraisy terutama, itu sudah terbiasa beribadah di Ka'bah. Sudah terbiasa mengagungkan dan menghormati bangunan tua yang bernama Ka'bah. Ya. Jadi jangan dianggap Ka'bah ini cuma dihormati ketika Rasulullah diutus. Enggak, orang Quraisy pun sangat berbangga dan menghormati bangunan yang namanya Ka'bah. Wa kana fihi filun 'azimun, di dalam penyerangan itu ada gajah yang besar, atau kita mengenalnya itu dijadikan sebagai kendaraan mereka dalam menyerang Ka'bah. Ini ngapunten nih Pak Operator, nih hilang lagi nih garisnya ini. Ya, ya pemirsa, tidak apa-apa ya saya ganggu dengan begini. Ya, tanda ini alami, ya, tanpa rekayasa. Nah, di dalam penyerangan itu mereka menggunakan gajah yang besar. Memang ada gajah yang kecil, nggak ada, ya, gajah besar semua. Nah, kemudian fa'ahlakallahul jaisha, Allah hancurkan, Allah binasakan tentara ini karena mereka mau berbuat buruk, yaitu menghancurkan Ka'bah, merobohkan Ka'bah. Tujuannya biar orang-orang nanti pada berbondong-bondong pindah, tidak menghormati, mengagungkan Ka'bah lagi, tapi berpindah ke gereja Habasyah di Ethiopia begitu. Masya Allah, mereka saking ngebetnya pingin mencari kedudukan dan penghormatan sampai harus begitu, ya. Kekuasaan itu memang menarik, menipu, ya, dan menjerumuskan. Maka kita berlindung dari kekayaan yang menjerumuskan. Nah, untuk apa Allah kemudian mengalahkan dan membinasakan tentara bergajah itu? Di sini dijelaskan ikraman li wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan kelahiran sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersolawat kita kepada beliau. Allah memuliakan, padahal beliau baru melahir. Allah muliakan kelahiran beliau. Masya Allah. Pemirsa sekalian, maka tidak boleh beralasan lagi kita malas untuk membaca sholawat. Bersolawatlah. Sholawat ialah hak segala umat
bukan milik organisasi tertentu, bukan milik jamaah atau orang tertentu. Kita semua, monggo panjenengan semua dari ormas apa saja, hobilah bersolawat, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada sang nabi Rasulullah Muhammad SAW. Maka panjenengan semua orang-orang beriman bersolawat pula lah kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Yang ketiga, wa arda'athu ba'da ummihi. Kemudian setelah ibunya wafat, beliau disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah, ibunda Suwaibah dari Bani Aslam, ya. Ibunda Suwaibah itu yang pertama setelah ibunda beliau. Siapakah Suwaibah? Khadimatu ammihi Abi Lahabin. Khadimah ammihi, pembantu dari paman beliau Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu pamannya Muhammad. Meskipun nanti dia menjadi musuh yang menghalangi serta menjahati Muhammad dan dakwahnya, tapi Abu Lahab secara nasab masih pamannya Muhammad. Ya, Abu Lahab, ya, nanti celaka dia. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabb, ya, di dalam surat Al-Lahab, karena kejahatannya itu kemudian Allah mencelakakan Abu Lahab, ya. Nah, khadimah dari Abu Lahab, paman beliau, khadimahnya bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Beliaulah Suwaibah yang menyusui Rasulullah setelah ibunya. Summa Halimatus Sa'diyah. Kemudian dilanjutkan setelah Suwaibah adalah Halimah As-Sa'diyah atau Halimatus Sa'diyah. Bukan Halimatul Mahmudah, ya. Kalau Halimatul Mahmudah santri yang kemarin lulus, ya, rumahnya Seragen. Bukan, ini Halimah As-Sa'diyah, ibunda yang bernama Halimah dari Bani Sa'ad. Ila an balagha umruhu arba'a sanawat. Sampai umur berapa Rasulullah diasuh oleh ibunda Halimah, dirawat dan diasuh oleh ibunda Halimah. Ila an balagha umruhu arba'a sanawat, sampai umur beliau 4 tahun. Nah, Rasulullah Muhammad diasuh oleh ibunda Halimah sampai umur 4 tahun kalau menurut riwayat yang digunakan oleh penulis kitab ini, Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin, sampai umur 4 tahun. Ya, jadi masih anak-anak, ya, masih balita berarti. Walaupun di beberapa riwayat ada yang mengatakan sampai 5 tahun. Baik, prinsipnya masih bocah. Rasulullah masih anak-anak yang mulia, yang diasuh oleh orang-orang mulia di sekelilingnya. Masya Allah. As'ilah. Sekarang masuk ke pertanyaan, tanda kita paham, ya. Pertama, pertanyaannya, mata artinya kapan? Mata kapan? Kalau mata artinya mati, ya. Kamu kalau baca teks Arab itu panjang pendek itu penting. Mata wulida sallallahu alaihi wasallam, kapan? Artinya kapan? Kalau mata mati, begitu. Bahaya, kan? Nah, pertanyaannya, mata wulida sallallahu alaihi wasallam, kapan beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Jawabannya ya, coba dijawab. Maka ini jawabannya. Ya, kita bisa lihat. Yaumal Itsnaini Ats-Tsaniya Asyara min Rabi'il Awwali, ya. Ini bawah nih, ya. Ada, saya tunjukkan di mana nih? Sebentar. Ini, ya. Ini kelihatan enggak nih? Nih. Yang paling bawah nih, teks paling bawah nih. Ini saya orek-orek saja nih.
Nah, ini ya. Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Kalau pertanyaannya kapan, berarti jawabannya yaumal isnaini ats-tsani asyara min Rabiul Awal. Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain ats-tsani asyara min Rabiul Awal. Amal fil. Ya, gampang sekali kan? Baik, yang kedua kita lihat pertanyaannya. Nih, nggak kelihatan nih dibawahin tolong. Ya. Pertanyaan kedua. Aina wulida? Jawabannya kembali ke sini. Wulida bi Makkah. Ya, maaf ya. Wulida bi Makkah. Di mana beliau dilahirkan? Beliau dilahirkan di kota Makkah. Selanjutnya, limadza summiya 'am wiladatihi 'amal fil? Kenapa tahun kelahiran beliau disebut sebagai tahun gajah? Jawabannya juga gampang kan? Ada di sini ya. Summiya 'am wiladatihi 'amal fil li'anna malikal habasyah arsala 'am wiladatihi jaishan ila Makkah lihadmil Ka'bah wa kana fihi filun 'azim. Ya, karena menggunakan gajah yang besar di dalam penyerangan itu ya. Dan yang terakhir, man arda'athu ba'da ummihi? Siapa yang mengasuhnya, menyusui dan mengasuhnya setelah wafatnya sang ibunda? Setelah wafatnya sang ibunda, siapa yang mengasuh menyusuinya? Jawabannya di nomor 3 ini. Arda'athu ba'da ummihi Suwaibah al-Aslamiyah thumma Halimah as-Sa'diyah. Diasuh oleh Suwaibah al-Aslamiyah, kemudian oleh ibunda Halimah as-Sa'diyah. Jelas sekali kan? Gampang kan? Nah, kalau sudah, kita kembali ke al-Khulasah, ringkasan. Wulida bi Makkah ta'amal fil. Beliau dilahirkan di Makkah pada tahun gajah. Wa arda'athu Suwaibatul Aslamiyah thumma Halimatus Sa'diyah. Kemudian beliau diasuh disusui oleh ibunda Suwaibah al-Aslamiyah dan ibunda Halimah as-Sa'diyah. Baik, materi kita dengan tema tadi kelahiran beliau dan orang yang mendidik mengasuhnya setelah ibunya sudah selesai ya. Dan tentu saja ini kalau bisa dihafal, ini tema-tema seperti ini gampang dan mudah sekali. Semoga santri sekalian dapat memahami sehingga kecintaan kita kepada sang Nabi semakin menjadi-jadi membuncah-buncah karena kita mempelajari sirah perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga Allah memberkahi majelis kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.